Teman-teman, selamat datang di channel ini. Kali ini, kita akan membahas topik yang penting untuk kesejahteraan kita semua, yaitu ketenangan batin. Di tengah kesibukan dan tekanan hidup sehari-hari, kadang kita lupa untuk berhenti sejenak dan mendengarkan suara batin kita sendiri. Padahal, menjaga ketenangan dalam diri itu sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Nah, di video kali ini, aku akan berbagi 10 cara efektif yang bisa kamu lakukan untuk menenangkan batin, yang tentunya mudah diterapkan di kehidupan sehari-hari. Mari, kita mulai. 1. Meditasi napas. Keterangan, meditasi napas adalah teknik dasar namun sangat efektif untuk menenangkan batin. Caranya sederhana. Duduk dengan nyaman, tutup mata, dan fokus pada napas. Mulailah dengan menarik napas dalam-dalam melalui hidung, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Saat kamu fokus pada napas, pikiranmu secara alami akan mulai melambat dan menjadi lebih terpusat. Ketika batin kita gelisah, seringkali hal itu disebabkan oleh pikiran yang berpindah-pindah tanpa kendali. Dengan berfokus pada napas, kita menciptakan ruang di antara pikiran tersebut, memberi kita waktu untuk merasakan ketenangan. Ini juga membantu melepaskan beban emosional yang mungkin mengganggu ketenangan batin. Latihan ini bisa dimulai dari 5 menit per hari dan ditingkatkan seiring waktu. Praktik ini juga terbukti secara ilmiah dapat menurunkan tingkat stres dan kecemasan. Dengan melatih napas yang dalam, tubuh kita merangsang sistem saraf parasimpatik yang bertanggung jawab untuk menenangkan respons tubuh terhadap stres. Seiring waktu, meditasi napas bisa menjadi alat yang kuat untuk menghadapi tekanan hidup sehari-hari. 2. Menulis jurnal. Keterangan, menulis jurnal merupakan cara ampuh untuk mengeluarkan perasaan dan pikiran yang sering mengganggu batin. Ketika kamu merasa gelisah atau cemas, ambillah waktu untuk duduk dan tuliskan apa yang ada di pikiranmu. Proses ini tidak hanya membantu kamu mengidentifikasi penyebab stres, tetapi juga memberikan ruang bagi batin untuk mengolah emosi secara lebih tenang. Ketika kamu menulis, kamu memindahkan beban dari pikiranmu ke atas kertas. Ini membantu menjernihkan pikiran dan memberi perspektif baru. Kamu bisa menulis tentang apa yang sedang kamu rasakan, apa yang kamu takutkan, atau apa yang kamu syukuri. Menuliskan rasa syukur juga terbukti meningkatkan kesejahteraan emosional dan memberikan dampak positif pada suasana hati. Jurnal tidak harus penuh aturan. Cukup menulis apa adanya, tanpa memikirkan tata bahasa atau kesempurnaan, sudah bisa memberikan rasa lega. Kebiasaan menulis ini bisa dilakukan setiap hari atau setiap kali kamu merasa butuh ruang untuk menenangkan pikiran. 3. Berjalan di alam. Keterangan, berinteraksi dengan alam telah terbukti secara ilmiah mampu mengurangi stres dan menenangkan batin. Berjalan kaki di taman, hutan, atau pantai, sambil mendengarkan suara alam seperti burung berkicau atau angin yang berhembus, dapat memberikan efek relaksasi yang mendalam. Ketika kita berada di alam, kita juga melepaskan diri dari distraksi digital dan hiruk-pikuk kehidupan modern. Alam memberikan kita kesempatan untuk reset dan kembali terhubung dengan diri sendiri. Ini membantu menenangkan pikiran yang penuh dan mengurangi perasaan kewalahan. Saat berjalan di alam, cobalah untuk memperhatikan setiap langkah yang kamu ambil, rasakan angin di kulitmu, dan dengarkan suara alam di sekitarmu. Kehadiran penuh dalam momen ini akan membawa ketenangan batin yang luar biasa. Selain itu, cahaya matahari yang kita dapatkan selama berjalan di luar ruangan juga meningkatkan produksi serotonin, hormon yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia. Ini membuat alam sebagai tempat pelarian yang sempurna untuk menenangkan batin yang sedang kacau. 4. Praktik syukur. Keterangan, bersyukur adalah salah satu cara paling sederhana namun kuat untuk menenangkan batin. Ketika kamu merasa terbebani oleh masalah atau emosi negatif, luangkan waktu untuk mengingat hal-hal yang kamu syukuri. Menuliskan 3 hal yang kamu syukuri setiap hari dapat membantu mengubah perspektif dari kekurangan menjadi kelimpahan. Rasa syukur menggeser fokus kita dari apa yang kurang dalam hidup kita menjadi apa yang sudah kita miliki. Ini memberikan dampak langsung pada pikiran dan hati, mengurangi stres dan kecemasan. Latihan ini bisa dilakukan kapan saja,
baik di pagi hari sebelum memulai hari atau sebelum tidur sebagai refleksi dari hari yang telah berlalu. Dengan terus-menerus mempraktikkan syukur, kamu juga melatih otak untuk lebih tanggap terhadap hal-hal positif. Ini menciptakan siklus yang semakin memperkuat ketenangan batin, membuatmu lebih siap menghadapi tantangan tanpa merasa kewalahan. 5. Mendengarkan musik relaksasi. Keterangan, musik memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi suasana hati dan keadaan pikiran. Mendengarkan musik relaksasi, seperti musik instrumental yang lembut, suara alam, atau frekuensi binaural, dapat menenangkan saraf dan membantu menurunkan tingkat stres. Pilihlah musik yang melambatkan detak jantung dan memberikan rasa damai saat didengarkan. Musik relaksasi bekerja dengan cara merangsang bagian otak yang mengatur emosi dan rasa nyaman. Saat mendengarkan musik yang menenangkan, tubuh secara alami melepaskan hormon dopamin yang membuat kita merasa lebih baik dan lebih tenang. Ini juga membantu kita lebih fokus dan meredakan kecemasan yang mungkin muncul. Kamu bisa mendengarkan musik ini sambil beristirahat, melakukan meditasi, atau bahkan saat bekerja untuk membantu menciptakan suasana yang lebih damai. Pengalaman mendengarkan musik ini bisa disesuaikan dengan preferensi pribadi untuk mendapatkan efek maksimal. 6. Membaca buku inspiratif. Keterangan, membaca buku inspiratif dapat menjadi pelarian yang baik saat batin terasa gelisah. Buku-buku yang mengandung pesan positif, kisah-kisah motivasi, atau ajaran spiritual dapat membantu membangkitkan perasaan tenang dan harapan. Ketika kamu merasa kehilangan arah, buku-buku semacam ini seringkali memberikan sudut pandang baru dan membantu meredefinisi situasi. Membaca juga merupakan cara untuk menenangkan pikiran yang terlalu sibuk. Saat kita tenggelam dalam sebuah cerita atau pelajaran, pikiran yang biasanya dipenuhi kecemasan mulai terfokus pada hal-hal yang lebih positif. Ini membantu kita untuk melarikan diri dari tekanan hidup sehari-hari dan menemukan ketenangan di dalam diri. Selain itu, dengan membaca, kita mendapatkan inspirasi dari orang lain yang mungkin pernah mengalami situasi yang serupa dengan kita. Ini memberikan rasa koneksi dan keyakinan bahwa setiap masalah bisa diselesaikan dengan cara yang lebih damai. 7. Yoga. Keterangan, yoga adalah latihan yang menggabungkan gerakan tubuh dengan napas yang sadar, membantu melepaskan ketegangan fisik dan mental. Praktik yoga melibatkan pose-pose yang dirancang untuk meregangkan otot-otot yang tegang, sekaligus melatih pikiran untuk tetap fokus pada momen saat ini. Latihan yoga tidak hanya membantu meningkatkan fleksibilitas dan kekuatan fisik, tetapi juga menyeimbangkan pikiran dan emosi. Saat kamu mempraktikkan pose-pose tertentu, seperti pose anak, balasana, atau pose mayat, savasana, tubuhmu beristirahat dan pikiranmu tenang. Yoga membantu mengurangi tingkat kortisol, hormon stres, sehingga batin terasa lebih damai. Selain gerakan, elemen penting dari yoga adalah napas. Dengan fokus pada napas, pikiran terbantu untuk tetap hadir dalam momen saat ini, sehingga batin yang gelisah bisa menemukan ketenangannya kembali. Yoga bisa dipraktikkan secara rutin untuk menjaga keseimbangan antara tubuh dan pikiran. 8. Menyendiri dan refleksi diri. Keterangan, menyendiri dan memberikan waktu untuk refleksi diri bisa menjadi cara yang efektif untuk menenangkan batin. Ini bukan tentang merasa kesepian, tetapi memberikan diri sendiri ruang untuk merenung tanpa distraksi. Dengan menyendiri, kamu bisa menggali lebih dalam perasaan yang mungkin terpendam dan menghadapi emosi yang perlu diselesaikan. Waktu menyendiri ini bisa diisi dengan merenung tentang perjalanan hidupmu, apa yang telah kamu capai, dan apa yang masih ingin kamu lakukan. Refleksi diri juga membantu kita mengidentifikasi pola pikir atau kebiasaan yang mungkin menjadi sumber kecemasan. Dengan menyadari hal-hal ini, kita bisa mulai melepaskan beban dan fokus pada hal-hal yang lebih bermakna. Dengan memberi waktu untuk refleksi diri, kamu juga memperkuat hubungan dengan diri sendiri. Ini penting untuk memahami kebutuhan batinmu dan menemukan jalan menuju ketenangan yang sejati. 9. Mengatur lingkungan menjadi lebih rapi. Keterangan, lingkungan yang berantakan seringkali mencerminkan kondisi pikiran yang kacau. Oleh karena itu, mengatur dan merapikan ruang di sekitarmu bisa memberikan dampak besar terhadap ketenangan batin.
Dengan lingkungan yang rapi, pikiran juga menjadi lebih jernih dan teratur. Aktivitas merapikan bisa dilakukan secara perlahan. Mulailah dengan area kecil, seperti meja kerja atau kamar tidur, dan rasakan perbedaannya setelah selesai. Proses ini tidak hanya memberikan kepuasan secara visual, tetapi juga secara psikologis, karena kamu merasa memiliki kontrol lebih atas situasi di sekitarmu. Selain itu, ruang yang bersih dan rapi membantu menciptakan suasana yang kondusif untuk relaksasi. Kamu akan merasa lebih nyaman dan tenang ketika berada di lingkungan yang tertata dengan baik, sehingga batin bisa lebih mudah mencapai kedamaian. 10. Berdoa atau praktik spiritual. Keterangan, bagi banyak orang, berdoa atau menjalankan praktik spiritual adalah sumber ketenangan batin yang mendalam. Berdoa membantu menghubungkan diri dengan sesuatu yang lebih besar dan memberikan rasa perlindungan serta harapan. Dalam momen-momen sulit, praktik spiritual dapat menjadi tempat perlindungan di mana kita menyerahkan kekhawatiran dan menemukan ketenangan. Berdoa juga membantu kita untuk merenungkan makna hidup dan merasa lebih terhubung dengan diri sendiri serta orang lain. Ini adalah waktu untuk meminta petunjuk, bersyukur atas apa yang kita miliki, dan memohon kedamaian. Dalam prosesnya, batin yang kacau perlahan-lahan menemukan jalan menuju ketenangan. Apapun keyakinan spiritual yang dimiliki, praktik ini membawa perasaan bahwa kita tidak sendirian dalam menghadapi hidup. Hal ini membantu menenangkan hati dan memberikan rasa damai yang mendalam, bahkan di tengah tantangan terbesar sekalipun. Jadi, teman-teman, itulah 10 cara yang bisa kita lakukan untuk menenangkan batin. Mulai dari meditasi napas yang sederhana, menulis jurnal, hingga praktik syukur, semuanya bisa membantu kita menghadapi hidup dengan lebih tenang dan damai. Intinya, ketenangan batin adalah sesuatu yang bisa kita latih dan pelihara. Dengan meluangkan waktu untuk diri sendiri, terhubung dengan alam, atau bahkan sekadar mendengarkan musik relaksasi, kita bisa menciptakan ruang di dalam hati untuk damai dan kesejahteraan. Semoga tips-tips yang kami bagikan bisa bermanfaat dan membantu kalian menjalani hidup yang lebih tenang. Jangan lupa untuk terus merawat kesehatan mental dan batin, karena itu adalah kunci kebahagiaan sejati. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.